Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi dengan gue, Leo Morrison 9. Apa kabar teman-teman? Gue doain kita semua dalam keadaan sehat. Oke, hari ini judulnya agak-agak provokatif nih. Ceratogyrus darlingae versus Nandu tripepi gitu ya. Ini bukan lagi gue pengen berantemin tarantula, enggak. Jadi hari ini gue kedatangan dua SP tersebut gitu ya. Yang satu Old World, satu New World gitu. Dan gue emang sengaja mau unboxing sama teman-teman sekalian gitu ya, mau setting bareng-bareng kita enclosure kayak gimana. Dan gue pakai enclosure beneran seadanya, dalam artian yang ada yang kosong di rumah gitu ya. Oke, jadi ini paketnya ya. Oke, ini sih harusnya ngirimnya pakai paket kilat gitu ya, cuman somehow telat gitu ya, harus datangnya kemarin, tapi ya udahlah ya. Hari ini gue baru terima, baru sore tadi gue terima. So ini masih seal rapi semua ya. Kita mau unboxing bareng-bareng. Mari kita unboxing. Oke, jadi ini dikirim dari Semarang teman-teman. Nyangkut ternyata dari Semarang. Dan gue pakai ini gue agak bawain dikit kali ya biar kelihatan. Gue pakai yang layanan sehari sampai, tapi ya apa mau dikata gitu ya, kadang-kadang layanan kayak gitu tetap aja nyampenya 2 hari gitu ya. Udahlah, nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama berharap kalau tarantulanya selamat, sehat walafiat gitu ya kan. Oke, jadi ini dia. Bisa tebak kan apa nih ya. Oke, ini satu lagi. Sehat ya, sehat, sih sehat. Oke, sisanya habis ya, terucelan, nggak ada lagi. Oke, sebelumnya gue mau kasih teman-teman polling, bukan quiz gitu ya, polling dulu nih ya kan. Kita polling dulu, I'm falling in love ya kan. Gue mau kasih polling dulu tentang oke, ini dia pollingnya. Kenapa pollingnya nggak bisa saya launching? Oke, ini dia. Nah, saya sudah launch, teman-teman boleh isi. Jadi prefer yang mana nih kalau teman-teman? Oh sorry, gue balikin ke muka gue. Kalau teman-teman sendiri prefer yang mana gitu ya? Antara Ceratogyrus darlingae atau lebih dikenal common name-nya adalah rear horn baboon gitu ya. Jadi dia dari keluarga baboon. Yang pasti kalau baboon itu Old World teman-teman. Selain Old World, baboon ini juga kalau namanya baboon itu biasanya merujuk pada kakinya gitu ya, yang tebal-tebal gitu ya, kayak gitu. Terus darlingae sendiri ini berasal dari Zimbabwe dan Mozambik kalau nggak salah. Nah, dia sendiri ini ukurannya nggak terlalu gede, kalau boleh dibilang sebenarnya segini ini udah lumayan maksimal teman-teman ya. Segini ini udah maksimal, dari kata sellernya ini proven. Oke, jadi pernah bertelur sebelumnya. Oke, karena darlingae sendiri max size-nya itu cuman sekitar 13-an senti, under 15 deh, punya singkat gue under 15, dia nggak nyampe 15 senti. Oke, jadi ini udah boleh dikatakan max size gitu ya, yang paling cuman masih bisa gede lagi, paling sesenti lah gitu atau 2 senti. Oke, berikutnya adalah ini adalah Nandu tripepi. Oke, Nandu tripepi ini sendiri adalah dia dari New World teman-teman, golongan New World, dan dia dari Brazil. Lebih dikenal atau common name-nya itu sebagai Brazilian Giant Blonde ya, jadi si pirang dari Brazil yang raksasa gitu ya. Dia New World. Ini juga bisa gede. Ini seingat gue sekitar 7 inch, berarti berapa tuh? 17-18 cm gitu ya. Under 20 sih setahu gue. Cuman tetap aja dia jauh lebih gede gitu, full size-nya jauh lebih gede, dan ini belum full. Oke, so hari ini gue tadi udah nyiapin kokopit. Jadi gue pakai kokopitnya tuh yang model kering teman-teman. Kering cuman dibasahin air jadi apa ya? Jadi kayak expand gitu loh. Jadi kokopitnya tuh udah divakum, kering. Terus kalau kita mau pakai itu kita harus just add water gitu ya, tapain air. Hasilnya begini, ini masih ada yang kering nih. Jadi kalau modelan keringnya tuh dia tuh warnanya kayak bubur kayu gini teman-teman. Oke, sih ini krepes banget, tapi ntar begitu dicelupin air dia bakal ngembang. Nah, kalau teman-teman mau pakai kokopit yang istilahnya praktis gitu ya, bisa pakai model yang kayak gini sih, kayak gua. Atau ya kalau memang lebih suka beli yang istilahnya yang lebih halus, monggo gitu, silahkan. Oke, kalau gue sih di sini gue pakai ini. Oke, berikutnya untuk enclo-nya, balik lagi karena gue nggak nyiapin enclo khusus gitu ya. Biasanya kalau grower gini, darlingae gini, gue akan siapin enclo yang memang enclo grower gitu ya. Kalian tahu ya, berapa kali lihat video gue yang 2 tingkat gitu. Nah, cuman hari ini jadi lagi sebenarnya kalau kalian misalnya gue kondisi kamar lagi chaos. Chaosnya kenapa? Karena gue dari pagi tuh gue pindah-pindahin lemari, kasur segala macem. Bukan mau pindahan rumah, cuman gue mau setup satu kayak ranjang susun gitu lah buat anak gue. Jadi ini kemarin pindah-pindahan, ini juga termasuk rak ini dipindah. Jadi kalau gue awasin ini, nah ini kan bagian tengah biasanya terang gitu ya. Ini nggak ada lampunya karena memang jalur listriknya belum gue routing balik gitu ya. Oke, kita langsung aja. Yang mau gue pakai enclo-nya untuk darlingae adalah
Ah, model gini. Bang, itu kokopitnya pasti kedikitan. Ya, nggak apa-apa, kan mau ditambahin gitu ya. Jadi apa? Kalau teman-teman kalau mau sambil mau nanya silahkan ya. Jadi gue mau setting buat darlingnya di sini gitu ya. Dan nanti buat repepi, gue kasih tempat yang lebih lebar. Ini enclose bekas full caramel gue. Gue mau bakal taruh di sini. Oke, yang pas ini bukan nggak akan jadi enclose final mereka sih, karena seperti biasa gue akan cari apa ya, cari katakanlah ide-ide gitu ya yang mana gue pengen bikin enclose yang seideal mungkin lah menurutku. Oke, ini kamera akan gue turunin biar teman-teman bisa lihat kayak apa prosesnya, bisa sampai bawah mentok. Oke, kalau udah mentok itu gue turunin lagi aja ya teman-teman ya. Bentar, sabar dulu. Nah, gue taruh di sini gimana? Lebih oke nggak guys? Kurang kiri, gini. Oke. Ya kurang lebih gitulah ya. Oke, maafkan penampakan betis gua. Oke, berikutnya gua ambil dulu ini yang namanya pinset dan toel-toelan ya kan. Gue juga sediain seperti biasa kecap ya, jangan lupa, penting. Oke, sekarang ini akan gua masukin dulu tanahnya, gua tambahin dulu. Jadi ini sebenarnya tadinya ini juga enclose-nya bekas Albopilosus nicaragua. Oke. Ini gue pangku aja kali ya biar teman-teman kelihatan. Ini oke nggak? Aduh, mohon maaf nih ya kan, pamer betis jadinya. Oke. Langsung aja. Nah, sebelum gue lupa, gue biasa bikin pre-made burrow teman-teman. Jadi hari ini gue pakai bantuan botol liquid. Ya, jadi botol liquidnya gue taruh dulu di tempat dimana gue mau bikin pre-made burrow-nya. Oke. Kayak gini, ini gue taruh persis di belakang schoolnya, karena ntar gue mau dia mulai burrow dari situ gitu ceritanya. Jadi ini gue taruh situ, terus mulai deh gue tambahin dia punya substrate gitu atau kokopit. Oke, ini serok aja kayak gini. Oke, tambahin kiri kanan. Mau tingginya seberapa kalian atur aja. Cuman karena dia burrower, at least sebenarnya sih secara idealnya ya, kita ngomong ideal nih, itu setidaknya 2-3 kali lifespan-nya dia, 4 kali juga boleh gitu ya. Cuman karena ini kondisinya sedang kurang ideal ya, gue bikin setidaknya cukup lah gitu buat dia burrow-burrow. Oke, bantu ratain pakai tanah, pakai tangan sih. Nah, humidity sendiri kalau di darlingi itu dia butuh sekitar 75 gitu ya, humidity 75. Jadi ini tanahnya harusnya sih udah cukup lembab ya itu. Dan ini jangan dibikin terlalu kering guys, karena dia habitat aslinya itu dia di savana, jadi kayak modelan padang rumput hijau gitu, bukan padang pasir ya. Jadi kalau kalian pernah nonton Simba, Lion King, nah savana tuh kayak gitu tuh ya, penuh tumbuh-tumbuhan. Oke, ini jadi gue pengennya tuh hiding tempat si tengkorak dinonya tuh jadi hiding cave nya gitu maksud gue. Makanya gue bikin begini. Ini kayaknya water dish-nya gue naikin aja dah. Nah, di pojok sini water dish di atas, jadi situ gue bisa tambahin kokopit ya. Pohon-pohon plastik emang nggak apa-apa lah ya, kekubur-kubur dikit bukan. Yah, tumpah pasti habis ini gue kudu nyapu. Oke, nah kayak gitu teman. Jadi si botol liquid tadi tuh yang gue tancepin itu buat dia pre-made burrow-nya. Jadi dia udah ada kayak lubang sebelumnya gitu ya, buat pre-made. Namanya juga pre-made ya kan, pre-made burrow. Oke, masih gua tambahin, jangan tumpah. Itu segini cukup tinggi lah ya, cukup. Oke, kita rapi-rapiin. Oke, kita rapiin kayak gini. Ini gue biasa padat ini, tapi gue nggak tekan, jadi cuman di apa ya, maksudnya nggak usah ditekan-tekan banget itu, nggak sampai padat-padat banget, karena kan nanti dia mau ngegali, jadi kita kasih ya jangan sampai dipadetin banget gitu. Oke, what do you think? Ini berarti dengan kokopit bawahnya nih hampir 4 jari gue nih tebelnya nih. Masih kurang ya? Kurang, kita bisa tebelin, no problem. Tambah lagi, aduh, jatuh semuanya. Tinggal nanti gini komplain ya kan. Oke, kita tambahin lagi aja, nggak apa-apa, jangan pelit-pelit. Oke, ini mulai makin tinggi. Nah, di sini adalah fungsinya si pre-made burrow tadi, maksudnya si botol liquid tadi. Jadi walaupun gua padetin sisi-sisi lubangnya, tapi nanti ketika gue cabut
jadi udah ada lubang dan itu nggak ambruk gitu. Ceritanya begitu guys. Dan lagi, kurang baik apa coba. Oke, jadi gue pengen dinosaurusnya tetap kelihatan, nggak harus ketutup semua gitu ya. Terus bagian sini udah ada. Oke. Nah, sekarang the moment of truth. Ini maksud gue yang tadi, kenapa gue bikin primate burrow. Jadi habis ini gue mau cabut nih primate burrow-nya nih. Semoga teman-teman bisa kelihatan ya. Oke, bersihkan dulu. Nah, sorry, gue angkat kamera. Nah, kelihatan ya, tadi primate burrow-nya kan. Oke, ini sekarang gue cabut. Mana? Nah, itu dia. Sih, ini tadi bolongnya dia langsung ke bawah. Bawah tengkorak school ini. Jadi ini kan pinset gue bengkok nih, tuh lihat nggak? Nah, jadi tadi gue agak nyerong naruhnya gitu. Oke, balik ke atas ya. Cenfuk harga aja, japri aja bos, kayak nggak tahu aja ya kan. Gue pindahin lagi deh. Main harga aja dulu. Emang gitu, Sultan susah ya kalau lihat barang apa gitu mau langsung tanya harga, ya kan? Suka gitu Sultan. Oke, sekarang saatnya kita pindahin si binatang tamunya tentu aja. Tadi adalah darlingi. Oke, gua arahin lagi kamera ke bawah, biar teman-teman bisa lihat. Nah, ya kurang lebih kelihatannya. Oke, gitu gimana gitu? Nah, gitu gimana? Ini binatang apakah? Ini sejenis umbi-umbian. Ini tarantula kakak. Oke, ini karena dia ada di ujung bukaan botolnya. Kalau gua buka, gue khawatir dia langsung ngebolt, karena darlingnya tahu sendiri ya guys ya, agak barbar gitu ya kan. Jadi amannya adalah gue siapin precautions-nya. Ini gue tutup. Oke, ini gue buka atasnya. Oke, lalu gue pelan-pelan sini, ini sambil gue udah letakin ke area deket dengan dia punya lubang. Atau kalian lihat dari depan kali ya, lebih seru kali ya. Wait. Nah, gini gimana? Gitu ya. Oke. Jadi gue mau taruh depan sini nih guys, langsung guys. Oke. Gue masukin sini. Ini kan dia tadi primate burrow-nya di sini nih, ya, tengkorak ini, terus dia di sininya ada primate burrow-nya nih. Ya, ini gue tunjukin pakai pinset. Nah, masuk tuh sampai dalam. Oke. Nah, oke, sekarang gue mau buka dia punya packing. Oke, pelan-pelan. Ya, no bolty, jangan ngebolt please. Ya, biarpun kadang ya guys, biarpun lu udah lama ngekip gitu ya, yang namanya tarantula tetap lu nggak bisa tebak. Oke, ini posisinya dia sekarang di sini. Gua akan colek. Gue punya pengalaman soal darlingi gue kabur ketika lagi rehouse, jadi gue ekstra hati-hati. Oke, ini gue colek pelan-pelan. Ayo woi, udah nyampe woi, keluar woi. Tetap nggak mau dong. Ya, dorong pelan-pelan. Let's go girl. Oke, nah, dah. Oke, udah kelihatan belum? Gue kayaknya mesti puter enclosure-nya ya. Oke, gue puter enclosure-nya ya guys, supaya kalian bisa ngelihat apa yang gue lihat. Did you see that? Selamat datang di rumah barunya, ya kan? Semoga betah dalam pemeliharaan saya. Oke, enough for darlingi. Dia lagi ekspor dulu. Nah, kalau kalian lihat size-nya segini ya kan, ya sebenarnya enclosure-nya nggak kegedean, nggak kekecilan juga lah ya, sedang lah ya segitu. Nah, dia masih pasti akan explore, nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut ke binatang tamu berikutnya adalah Nandu tripepi. Oke, ini gua angkat dulu. Siap. Oke, untuk tripepi ini enclosure yang gua siapin. Ya, ini tanahnya kering banget guys, by the way. Jadi yang akan gue lakukan adalah, ini dulu bekas pulka, tadi gue udah cerita ya, bekas pulka. Gue akan tambahkan tanah baru yang jauh lebih basah. Cuman tanah keringnya ini gue nggak buang guys. Jadi ini tanah kering akan gue pojokin ya. Teman-teman lihat. Ini gue akan bikin kayak area baru yang boleh bilang tanahnya nggak ada gitu ya. Udah gue sisir ke bagian depan. Di bagian belakang ini barulah gue akan taruh tanah yang basah gitu ya, yang tadi baru, yang lebih lembab bisa tanahnya. Oke. Untuk si Nandu tripepi sendiri juga soalnya
Gue punya nandu kromatis juga gitu, jadi ada bagian tertentu yang setengah gue bikin basah gitu, setengah lagi kering gitu. Nah, kita tambahkan setengahnya. Nah, sepengalaman gue juga guys, nandu yang pas gue nandu kromatus itu galak men. Dia bener-bener kalau pas gue waktu itu rehouse tuh, dia keluarin semua jurusnya dong, ya kan, mulai dari bulu gatel, mulai dari strike pose sampai hentak-hentak dia punya tanah gitu ya, tanahnya dihentak gitu sama dia seolah-olah dia ngegigit gitu. Jadi ya gitulah, ilmunya keluar semua sampai terakhir ada ilmu langkah 1000 alias kabur, dia berusaha ngebot. Oke, so gua nggak tahu nandu PPP karena dulu gue pernah punya nandu PPP itu gue piara dari sling, dan itu ternyata jadi male, saya kirim untuk mencari cinta gitu ya. Nah, jadi semoga nanti dia pulang dia menemukan juga cinta yang hilang di sini. Alah. Oke. Gue tambahin lagi. Tanahnya tinggiin aja. Nah, kalau yang ini karena tripepi itu dia terestrial guys, jadi gue nggak bikinin dia primate burrow. Oke, as is aja. Nah, kayak gini, kelihatan nggak sih tanah belakangnya basah gitu ya? Oke. Oke, ini sedaki gue mau bikin setengahnya itu keisi tanah gitu ya. Jadi batasnya gue adalah airflow-nya nih. Ini kan kalau teman-teman lihat nih di samping ini nih ada airflow nih. Ya kan, sebelah sini juga nih. Tuh, airflow. Oke. Nah, gue mau batasin segitu aja gitu. Jadi airflow-nya itu tepat nanti mengalirnya di tempat dia berdiri gitu loh. Oke, jadi itu gue tambahin tanah terus katanya. Dan tanah keringnya gue nggak buang, biarin ada daerah lu mau main becek, lu main kering, monggo gitu. Oke. Semoga teman-teman masih bisa lihat dengan jelas karena kalau gue lihat dari pantauan gue yang laptop nih, kenapa gambarnya kayak agak kurang oke ya. Kalau dari kamera gue ke monitornya bagus. Oh iya, kalau ada pertanyaan tanya aja langsung ya guys, sambil kita setting ini ya. Kalau yang ini gue nggak pakein isopod ataupun springtail sih, karena gue nggak bikin ini jadi bioaktif ya. Kalau kedepannya ternyata perlu ya gue akan tambahin, by the way gitu ya. Oh iya, kemarin gue juga dapat isopod dan springtail dari Rio, isopodnya dari Likar, thank you guys. Oke. Nah, iya jatuh. Dah, sekarang kita tadi ini ada hiasannya. Oke, gue taruh di ini deh, biar nggak terlalu padat. Terus ininya kayunya gue taruh di daerah belakang sini. Nah, tinggal ini gue taruh di pojok sini. Oke, dah, yuk kita unboxing saja. Unboxing udah di unboxing ya. Kita buka aja tripepi. Ini kayaknya dia sempit banget ya tempat ininya ya. Dia sampai nekuk semua kakinya, kasihan. Aduh, tenang, saya berikan Anda kelegaan. Langsung gue balik dong. Tolong kerjasamanya, nah gitu. Itu namanya kerjasama guys, ya kan? Tolong kerjasamanya biar saya bisa teman-teman saya sedang menonton Anda. Jadi tolong kerjasamanya ya kan. Oke, gue bukan ya. Dan kayaknya nih gue harus ganti enclosure nih. Kecil banget, ternyata dia gede banget men. Awas, gue ingin kamera sih. Gede ya. Tuh enclosure-nya kayak udah mau penuh gitu sama dia. Iya nggak sih? Tapi cakep sih. Mel gue tuh lebih kecil size daripada ini gitu ya. Bukan lebih kecil, kayak karapasnya, cephalothoraxnya Mel pasti lebih kecil, abdomen lebih kecil. Cuman kalau Mel itu lebih legy gitu, lebih kakinya lebih jenjang. Bentar, ini gimana sih ngarahinnya gue? Tuh. Oke. Ya gitu deh ya. Nah, ini dia kakinya lebih gede-gede, terus agak kehijauan ya, kayak Rufilata ya. Piloteria Rufilata juga agak kehijauan gitu. Oke, biarkan dia tenang dulu. Sorry, gimbal saya error. Gimbalnya error dong. Oke. Back to normal. Iya. Maaf teman-teman. Suka gitu kadang-kadang kalau gue pakai gimbal terus dia nahan beban yang terlalu kayak tadi berat gitu, langsung tut gitu ya kan. Oke. So, itu dia ke hewan keduanya tripepi. Gua semua enclosure gue kasih lock kayak gini guys. Jadi nih ya, gue kasih lihat. Oke, jadi ini gue lock gini. Sebenarnya sih ini kayak sebuah apa ya? Ya gue nggak tahu, feeling secure aja sih gitu ya. Ya, walaupun belum pernah ada sampai yang istilah tarantula gue yang
escape artist gitu. Cuman kalau kayak Darlingi itu pernah gitu ya, pernah kabur itu ketika mau rehouse. Darlingi kecil, baru ukuran berapa gitu ya, 7 cm deh, 7 cm. Kita mau rehouse, gue mau rehouse gitu ya, mau rehouse, terus dia kan ngumpet di bawah tuh, Darlingi kan blower. Oke, ketika gue korek tanahnya langsung ngebolt loncat ke gua kaget, dia turun ke apa, kan gue lagi duduk lesehan gini, loncat ke paha gua, mau gua ambil catch cup, keburu kabur ke kolong rak, and that's it. Hilang. Aduh, itu hilang. Cuman ketemunya berapa hari kemudian gitu ya, gue lupa deh berapa hari kemudian dia ketemu lagi sih, nggak sampai hilang yang gimana. Oh iya, terus ini gue mau kasih dia minum, by the way gue lupa mana botol air saya. Ya udah deh ya, nanti aja kasih minumnya. Ini soalnya kopi bukan air, jadi ya kali waktu gue kasih kopi. Oke, baru keluar udah trade post aja. Ya Darlingi memang gitu sih. Darlingi memang gitu guys, ya memang agak-agak begitulah dia gitu ya, namanya old world tuh biasanya kayak gitu. Nah, gue rasa sekian untuk hari ini. Makasih teman-teman yang udah nemenin gue. By the way, kalau masih ada yang mau nanya, ayo, masih ada waktu. Gue masih buka pertanyaan. Ini Darlinginya lagi ke arah mana? Nih dia lagi nangkring di pohon. Bam sih, tuh dia lagi nangkring di pohon, ya kan. Oke, terus ini gue kasih hiasannya tuh kayak dinosaur skull skeleton gitulah ya kan. Terus gue kubur hampir separuh dong, jadi kayak separuh kegali itu ceritanya ya, nggak harus bener-bener ya. Oke, sedangkan fix buat yang ini gue harus kasih enclosure yang lebih proper. Kalian nggak sih guys, ini gede banget kan, gede serius tuh. Jadi dia leg span-nya aja udah mau berapa nih ya, gue ada meteran kebetulan. Aku buka dulu. Sekitar 14 lebih sih, tapi nggak nyampe 15. Tapi ini posisinya dia nggak stretching ya, dia posisi santai. Oke, itu sekitar ya 10-14 ya, posisi santai 14. Mungkin kalau stretch dia bisa 15, tapi yang pasti ini belum max size, maksudnya belum full size. So masih bisa lebih gede lagi. Sebenarnya gue tergoda untuk handling sih, cuman gue belum tahu karakternya gimana. Gue pengen handling nih sebenarnya, karena ternyata dia nggak sebarbar Chromatus gitu. Chromatus gue tuh mana ini? Chromatus gue nih barbar banget serius. Kalau tiap kali gue mau feeding gitu ya, gue mau kasih isi water dish segala macem, udah berprasangka buruk gitu. Wah ini menantang nih, handling. Oke, kita coba ya. Kalau dia ngegigit, ya biaya asuransi gue klaim ke Cenfuk gitu ya. Oke, siap? Are you sure? Gue tes temperamen dulu. Oke, gue tes temperamen dulu. Dia ngebolt nggak? Bentar, kalian mau lihat atau gimana nih? Gue turunin deh, coba ya. Oke. Gila nih. You guys just asking too much, you know. Sedap, ya kan? Oke, gimana? Gini, nggak kelihatan. Gini. Nah, gitu ya. Oke, setuju? Selama kalian tidak keberatan lihat betis saya, oke. Enggak sih, dia cenderung kalem sih. Cuman gue ngeliat bulunya kayak gue udah gatal duluan gitu ya. Ini cenderung kalem sih. Oke, by the way ini istri gue lagi ngeliatin gue guys. Biasanya gue yang handling, dia yang jejeritan nih. Awas beb, suara kamu masuk loh beb. And here we go. Ya ntar dimasukin, ini kan lagi mau di handling. Ini gara-gara Cenfuk, ntar marahin Cenfuk aja. Tuhan Yesus. Fuk, gimana Fuk? Apa? 2 juta pertama? Oke. Ini gedenya sih guys, lumayan gede. Ya tuh, ini tapak tangan gua aja dia hampir lewat. Oke. Ini mas slow kayak Arbo. Iya, ini kalem, jujur gua akuin ini kalem. Oke. Soalnya balik lagi, pengalaman gua dengan Nandu tuh nggak terlalu banyak, cuman yang Nandu Chromatus yang tadi gue cerita itu barbar gitu loh. Lu boleh tanya Om David, itu kan gue dapet dari Om David. Om David udah bilang hati-hati lah, yang ini galak. Bener aja. Nah ternyata yang Tripepi ini kalem banget men. Dari tadi juga dia belum kick hair gitu ya, belum ada nge-kick rambut gitu ya. Jadi oke. Aduh, favorit baru bisa-bisa nih, cakep banget.
Sapa dulu, sapa dulu. Iya, hai pemirsa. Oke, udah ya, cukup ya. Cukup ya. Kalau mau lanjut mendingan lu kesini aja, Fuk, ya kan, handling sendiri gua kasih. Kapan main ke Jakarta? Oke. Ini kalau lagi nggak live gua foto nih ya kan. Sayangnya lagi live. Susah mau foto ini. Ya udah, gitu aja teman-teman. Udah malam juga. Saya sudah dapat alarm yaitu lapar guys ya kan. Gue belum makan. Oke, kalau gitu ini gue balikin dulu ke tempat ke Enko-nya. Oke. Nice, kamu cakep nak. Waduh, kalem lagi, gue paling demen nih udah yang udah kayak gitu kalem. Oke. So, segitu aja dari gua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, terima kasih buat dukungannya, supportnya semuanya. Dan untuk teman-teman yang nggak nonton hari ini, gua akan taruh rekaman hari ini di YouTube. YouTube gua Leo Morrison, atau cek IG gua Spider 9 Sierra Papa Yankee Delta 3 Romeo 9. Oke, see you guys next weekend dengan topik-topik yang lebih seru. I hope. Oke, gitu aja. Ciao, dadah semuanya. God bless.